Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan mencoba melihat pengumuman nomor 38 garis miring PC titik 09 garis miring 2024 tentang pemberitahuan pelaksanaan pra implementasi Cortex DJP. Ya, jadi di tanggal 16 Desember hingga 31 Desember 2024, Cortex DJP mulai memasuki tahap pra implementasi. Kita akan mencoba login menggunakan NPWP personal dan perusahaan. Bagaimana caranya? Yuk kita coba. Sekarang kita akan masuk sebagai personal dulu. Untuk masuk, kita perlu mengakses https://cortexdjp.pajak.go.id. Ya, pastikan kita mengakses yang belakangnya ujungnya adalah go.id, artinya website pemerintah, bukan phishing gitu ya. Hati-hati, karena sekarang banyak phishing atau situs tiruan. Nah, ketika kita masuk ke URL tersebut, kita akan ditampilkan halaman login seperti ini. Ya, kita akan perlu ID pengguna. ID bisa menggunakan NIK atau NPWP atau NITKU. Kemudian kata sandi akun pajak kita tentunya. Pemilihan bahasa, kode keamanan random, kemudian link untuk mereset password dan login. Sekedar informasi, di masa pra-implementasi ini, kita perlu mereset kata sandi ya. Nanti kita tunjukkan dua cara. Yang pertama, kita coba login saja seperti biasa. Kita masukkan ID pengguna menggunakan NIK, kemudian kita masukkan kata sandi pajak kita. Kita pilih ID bahasa Indonesia, lalu kita masukkan kode keamanan seperti ini. Lalu kita klik tombol login. Oke, ketika kita klik tombol login dan semuanya benar, maka kita akan diminta juga untuk mereset password atau mengatur ulang password. Oke, ID pengguna di sini abu-abu, tidak bisa disunting. Kemudian kita diminta untuk memilih. Verifikasinya menggunakan surat elektronik atau email gitu ya, atau menggunakan nomor gawe, nomor HP. Kalau kita pilih surat elektronik, maka kita perlu mengisi email. Ya, email di sini adalah email pajak kita. Atau kalau kita isi dengan nomor gawe, maka kita akan diminta memasukkan secara penuh nomor yang kita daftarkan di akun pajak kita. Oke, contoh kita akan gunakan surat elektronik saja yang lebih umum dan lebih mudah dan lebih aman tentunya menurut kita. Kita masukkan email, kemudian kita masukkan kode yang tampil di layar, misalkan 729967. Lalu kita centang pernyataan, ya, kita klik saja. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap dan saya menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Kita klik tombol kuning kirim. Maka kita akan masuk ke halaman reset password sukses, kita klik back saja, kita cek email kita akan mendapatkan email dengan subjek pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak melalui email. Nah, di sini ada link panjang, silakan diklik saja, link atau tautan ya. Ketika kita klik, maka kita akan diminta untuk memasukkan password dan passphrase, ya. Bedanya ini ya, kalau personal kita akan diminta memasukkan password dan passphrase atau frasa kata sandi, sedangkan kalau badan nanti frasa kata sandi ini tidak ada, gitu ya. Karena kita sedang mencoba personal, maka kita masukkan saja password-nya. Password di sini harus ada angka dan ada simbol atau spesial karakternya ya. Kalau bisa panjang, kalau bisa lebih dari 8 karakter kalau gitu ya. Sebaiknya lebih dari 8 karakter agar lebih aman, lebih susah untuk di brutal force atau sebuah teknik untuk menjebol password, seperti itu ya. Kita ulangi lagi kata sandinya di sini, kita konfirmasi kembali. Setelah itu, setelah kita masukkan, kita perlu memasukkan new passphrase atau frasa kata sandi. Jadi,
New press ini atau, frasa kata sandi ini akan diperlukan ketika kita akan mengubah kata sandi akun kita, oke. Dan frasa kata sandi ini atau passphrase ini, kalau bisa jangan sama dengan kata sandi, ya, untuk keamanan. Kemudian passphrase ini digunakan untuk pengganti tanda tangan digital saat menggunakan layanan Cortex DJP. Untuk membuat new passphrase ini, minimal 8 karakter, kemudian minimal ada satu huruf besar, ada minimal satu angka, kemudian minimal satu simbol. Kalau kita sudah masukkan, kita konfirmasi lagi di confirm passphrase. Setelah kita masukkan, kode random keamanan, misalkan 5975585 gitu ya, sesuaikan dengan yang ada di layar Anda, lalu kita klik save. Kita akan dialihkan ke halaman change password status. Kita bisa klik tombol biru login page. Maka kita akan diarahkan ke halaman login. Silakan kita coba masukkan NIK atau NPWP atau NITku, kemudian kata sandinya, lalu kita pilih bahasa dan kita masukkan kode keamanan yang muncul di layar, misalkan 360936, kita masukkan di sini, lalu kita klik login, kalau benar kita akan masuk ke Cortex DJP. Tampilannya seperti ini, masih sangat terbatas. Kalau kita ingin lihat akun kita terkait ke akun mana atau pihak terkait mana, kita bisa klik tab pihak terkait. Oke, next kita akan coba login sebagai perusahaan. Alamat loginnya sama, https://cortex-cortexdjp.pajak.go.id. Maka kita akan diarahkan ke halaman login. Kalau tadi kita langsung coba masuk, kemudian dialihkan ke halaman atur ulang password atau kata sandi. Sekarang kita menggunakan cara yang berbeda. Kita langsung saja klik tombol lupa kata sandi, ya. Kita klik lupa kata sandi. Nah, di sini ada permohonan ubah kata sandi, kemudian kita coba masukkan ID pengguna, NPWP perusahaan. Kemudian tujuan konfirmasi kita bisa pilih surat elektronik atau email atau nomor gawai. Ya, kalau kita pilih surat elektronik maka kita diminta untuk mengisi email, kalau nomor gawai ya akan diminta untuk mengisi nomor ponsel yang kita daftarkan di akun pajak perusahaan. Gitu ya. Kemudian kita masukkan CAPTCHA atau kode keamanan random 895260 kalau di layar ini. Lalu kita centang pernyataan seperti tadi. Saya menyadari sepenuhnya akan segala akibat yang termasuk sanksi bla 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 ya. Silakan dibaca lalu kita klik tombol kirim. Selesai, kita akan diarahkan ke halaman reset password sukses. Kita klik back. Kita cek email perusahaan kita atau email yang kita daftarkan di akun pajak kita, maka akan mendapatkan email dengan subjek pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak melalui email. Nah, di sini ada tautan untuk reset, kita klik. Tautan ini berlaku selama 1 kali 24 jam ya. Kalau lebih dari itu kita perlu reset kembali. Nah, di halaman change password atau perubahan kata sandi, kita perlu memasukkan kata sandi baru dan kita ulangi lagi kata sandi yang kita masukkan di sini ke confirm password. Ya, kemudian kita masukkan CAPTCHA atau kode keamanan di sini 174552. Setelah kita masukkan dengan benar, kita klik tombol simpan. Ya, tampilannya seperti ini kalau kita sudah masukkan save. Maka kita akan dialihkan ke halaman change password status successfully ya. Kita klik tombol login, kita akan diarahkan ke halaman login lagi. Silakan kita coba login dengan ID pengguna NPWP perusahaan. Kita masukkan kata sandi yang baru kita buat atau kita perbarui. Pilih bahasa, kita masukkan CAPTCHA ulang di sini 294775, lalu kita klik tombol login. Tampilannya seperti ini kalau sudah kita masukkan, kita klik tombol login, maka kita akan berhasil masuk ke portal Cortex DJP ya. Di sini kita lihat jenis wajib pajak badan ya, bukan perseorangan ya atau personal. Kalau kita ingin melihat akun personal mana yang terkait dengan akun pajak kita bisa klik pihak terkait. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada satu akun yang dapat mengelola akun pajak badan kita. Kalau Anda mengikuti video kita sebelumnya tentang simulasi Cortex, nah,
Di situ Anda akan lihat bagaimana cara kita menambahkan orang ini untuk mengelola pajak badan kita atau perusahaan kita. Sekian cara mencoba masuk ke Cortex DJP di masa pra-implementasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Tunggu video selanjutnya. Bye.